Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Muaran 1 Yogyakarta, Ibu Suprati LPD. Yang kami hormati Bapak Ibu karyawan-karyawati SD Negeri Muaran 1 Yogyakarta. Yang kami hormati teman-teman dari SD Mitra. Yang kami hormati teman-teman WPG dari SD Mitra. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di aula SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta dalam acara diseminasi budaya positif sekolah. Sebelumnya, marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Terima kasih. Semoga dengan berdoa acara diseminasi budaya positif sekolah pada pagi hari ini yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Arif Setiadi, Sarjana Pendidikan dari CGP Angkatan 9 bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mengingat waktu sudah menunjukkan acara pada pagi hari ini dimulai, maka kepada Bapak Arif Setiadi, Sarjana Pendidikan dari CGP Angkatan 9, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan diseminasi, Pak Fauzan, izin Pak Fauzan, kita SBI dulu ya, biar lebih semangat Pak. Ya, biar lebih asik pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu pernah dengar lagu Twinkle Twinkle? Pernah ya? Ya. Nah, hari ini kita coba, ini itu ceritanya lagu Twinkle Twinkle dipadukan dengan tepuk menggunakan meja. Ini ya, rulesnya adalah clap tepuk tangan, kemudian close fist, open hand, right hand, left hand. Kalau right hand berarti tepuk pakai tangan kanan, left hand tepuk pakai tangan kiri. Kalau open hand dua-duanya. Oke. Tapi lagunya menggunakan twinkle twinkle. Coba ya Bapak Ibu ya. Ayo Pak Fauzan. 3, 2, 1.
Iya, tepuk tangan dari kita semua. Ternyata Bapak Ibu guru semuanya keren. Gak ada yang salah ya Pak. Berarti konsentrasinya masih terjaga, masih fokus. Ya. Bapak Ibu guru, mohon izin hari ini saya akan menyampaikan tentang kegiatan diseminasi atau bahasa gampangannya adalah penyampaian informasi tentang budaya positif sekolah. Bapak Ibu dulu pernah mendengar kata atau kalimat tentang budaya positif sekolah sebelumnya? Tidak pernah nih. Kira-kira seperti apa Bapak Ibu budaya positif sekolah? Yang dimaksud dengan budaya positif sekolah? Kalau pernah, kira-kira bentuknya seperti apa? J? Betul, ya. Ya, keren Bu Yuni. Segala sesuatu yang dilakukan oleh kita, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh kita, baik guru, anak-anak, warga sekolah yang bersifat positif, untuk menanamkan atau menumbuhkan karakter yang positif. Nah, Bapak Ibu, nah, di dalam budaya positif nanti Bapak Ibu kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah paradigma belajar. Kemudian yang kedua nanti tentang disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat segitiga restitusi. Yang kelima keyakinan kelas. Keenam kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol guru. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari beberapa hal yang ada di sini, yang familiar oleh Bapak Ibu yang mana? Disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, dan posisi kontrol ya Bu. Oke, baik. Jika Bapak Ibu mungkin sudah pernah belajar, maka hari ini adalah kita akan menguatkan tentang beberapa hal yang kita tampilkan di tentang budaya positif. Yang pertama Bapak Ibu, yang akan kita bahas adalah tentang paradigma belajar. Bapak Ibu, sebenarnya menurut Bapak Ibu belajar itu apa sebenarnya? Oke, coba Bu Yuni, jadi sampaikan Bu Yuni. Tidak apa-apa. Belajar itu adalah melakukan sesuatu yang baru yang dilakukan melalui proses latihan, proses pembelajaran dan sebagainya yang akhirnya dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang belum mampu menjadi mampu. Jadi perlu latihan. Proses belajar itu sesungguhnya latihan melakukan sesuatu yang baru menjadi bisa. Ya, matur nuwun. Baik, matur nuwun Bu Yuni. Nah, Bapak Ibu, yang disampaikan Bu Yuni itu betul juga. Tentang belajar itu adalah salah satu bentuk latihan. Nah, tapi hari ini kita akan lebih mengenal paradigma belajar menurut sudut pandang Ki Hajar Dewantara. Jadi, Bapak Ibu kenal ya dengan Ki Hajar Dewantara? Pernah mendengar? Pernah melihat gambarnya? Iya pasti. Ki Hajar Dewantara. Atau Bapak Ibu ada yang memiliki satu kesan kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara, atau misalnya tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ada enggak? Jadi, tidak apa Bu Yuni. Kira-kira apa Bu Yuni yang terkesan dari Ki Hajar Dewantara? Jujur sampai sekarang saya sangat senang dengan istilah ingan sosun Tuturi Handayani. Nah ini yang sesungguhnya dilakukan Tuturi Handayani. Jadi sebaiknya memang kita para guru itu adalah mendorong dari belakang, tapi di depan kita dan memberikan teladan yang anak menjadi mengerti apa teladan itu, dan
Nadyo Maukarso, Toturi Handayani. Nah, tapi Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu punya pandangan tentang pendidikan. Dan sebenarnya harusnya kita bertanya-tanya, mengapa dulu Pak Ki Hajar Dewantara ini itu menjadi Bapak Pendidikan Indonesia? Kok bisa beliau itu disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia? Salah satu jawabannya adalah karena filosofi pemikiran beliau tentang pendidikan itu yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu masih dipakai. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu tidak lekang oleh waktu. Artinya pemikiran beliau yang pada saat itu zaman penjajahan itu sudah memiliki pemikiran yang visioner, pemikiran yang sangat maju. Bahkan sampai hari ini kita mengadopsi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu melihat gambaran diagram tersebut, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 4. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat anak. Yang ketiga, pendidikan berbudaya. Yang keempat, pendidikan budi pekerti. Nah, Bapak Ibu perlu dipahami, pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara itu, kita perhatikan ini ya contohnya, mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani. Anak-anak itu, anak-anak didik kita, murid-murid, bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, monggo Bu, nanti nun sewu kami mengenai dulu. Meski biji jagung bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita guru itu sebagai seorang petani. Anak-anak itu bagaikan bibit-bibit, entah itu bibit-bibit yang baik atau yang kurang baik, itu kita harus merawat mereka, memfasilitasi mereka, menuntun mereka agar mereka itu bisa tumbuh dan berkembang. Pasti kita bisa melihat murid-murid di kelas kita itu beragam sekali. Mungkin ada yang belajarnya cepat, ada yang sedang-sedang saja, ada yang lambat. Nah, itu adalah sesuatu yang alami, nggak bisa kita intervensi, atau bisa dikatakan sifatnya genetik. Ya, ada yang cepat berpikirnya, ada yang lambat, ada yang bakatnya misalnya di matematika misalnya, yang di musik, yang di olahraga. Itu kita tidak bisa intervensi. Kita sebagai guru hanya bisa mencoba untuk membuat satu lingkungan belajar yang kondusif, membuat lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, menarik, pembelajaran yang bermakna buat anak-anak sehingga mereka bisa berkembang. Sebaliknya, meskipun biji jagung itu adalah biji jagung yang punya kualitas baik, namun ketika perawatannya oleh Pak Petani ini nggak baik atau hanya dibiarkan saja, maka hasilnya tidak optimal. Oke, jadi sama aja seperti putra-putri kita nanti, kita sebagai guru, kalau kita itu tidak berusaha keras untuk bagaimana anak-anak kita tumbuh berkembang dengan baik, atau bisa dikatakan kita kurang perhatian pada anak-anak, maka bisa jadi yang kualitasnya seharusnya baik tetapi tidak baik. Nah, maka Bapak Ibu, kesimpulannya adalah pendidik itu, guru adalah sebagai pamong, fasilitator bahasa sekarang ini, dalam memberi tuntunan. Jadi pendidikan adalah menuntun kodrat anak, menuntun bagaimana biar anak itu tumbuh berkembang.
kehilangan arah. Bagaimana kita bisa mengarahkan anak biar menjadi anak-anak yang memiliki moral yang baik, akhlak mulia, dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi ini adalah salah satu pemikiran dari Yayasan Delantar. Nah, selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu, pendidikan sesuai kodrat anak. Yang pertama, kodrat sebagai anak yang merdeka. Nah, kita pasti tahu Bapak Ibu bahwa anak-anak itu, atau kita lah sebagai orang dewasa kan suka tentang kemerdekaannya. Kita tidak suka untuk dikekang. Kita suka akan kebebasan. Kita suka akan kesenangan. Sama halnya dengan anak-anak kita. Jadi kodrat manusia adalah merdeka. Yang kedua, kodrat alam. Maksudnya adalah Bapak Ibu, kodrat alam. Anak-anak itu secara alamiah mereka adalah, contohnya di SD suka bermain. Anak-anak mereka suka main. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, mereka anak-anak itu kodrat alamnya suka bermain. Ketika kita melanggar kodrat itu, kita sebagai guru itu tidak memfasilitasi anak itu untuk bisa bermain, maka nanti akan ada yang error itu nanti di pengajaran. Yang ketiga adalah kodrat zaman. Nah, kodrat zaman itu zaman pasti setiap zaman akan berubah. Kita tidak bisa menghindari perubahan zaman. Kita mengikuti perubahan zaman yang ada. Maka sebagai pendidik kita juga harus bisa mengikuti, menyesuaikan zaman anak dengan zaman yang dengan pendidikan kita. Kita tidak bisa menyamakan pendidikan di zaman kita dulu dengan pendidikan di zaman sekarang anak-anak. Kalau kita dulu kan belum ada gadget ya Bapak Ibu, misalnya belum ada HP, belum ada komputer. Pendidikannya masih sifatnya misalnya konvensional ya bahasanya. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa, anak-anak itu diajar menggunakan zaman dahulu, zaman kita, cara kita. Kalaupun dipaksakan, nanti hasilnya mungkin jadi kurang optimal. Atau anak-anak biasanya ada beberapa anak-anak yang misalnya tidak suka, tidak mau, atau misalnya main sendiri gitu. Nah, itulah permasalahan yang ada di pendidikan kita pada zaman sekarang. Nah ini sudah kami jelaskan bahwa kemerdekaan itu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah yang selanjutnya, yang ketiga, tentang pendidikan berbudi pekerti. Ki Hajar Dewantara filosofinya pendidikan itu harus mengarahkan atau menuntun anak-anak menjadi orang-orang yang memiliki moral yang baik, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur. Budi pekerti yang juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Nah, kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia pada anak. Nah, guru sebagai teladan, kita sebagai teladan harus bisa memberikan contoh yang baik. Dan juga di sekolah, di kelas, terutama nanti Bapak Guru hendaknya membuat satu pembiasaan, satu kegiatan yang bisa menanamkan karakter yang baik bagi anak-anak. Jadi pendidikan, kalau nanti pendidikan itu goalnya anak-anak kok jadi kok moralnya jadi kurang baik, nah itu berarti ada yang salah dalam proses pendidikan. Contohnya mungkin zaman sekarang ya Ibu, kita lihat di berita itu banyak anak-anak tawuran, banyak anak-anak yang membuli, berantem dan lain sebagainya. Sekarang berarti mungkin ada sesuatu yang salah dalam pendidikan kita, ada sesuatu yang kurang dalam pendidikan kita. Nah itu yang harus kita perbaiki. Bagaimana caranya menumbuhkan budi pekerti yang baik. Yang terakhir adalah pendidikan yang berbudaya.
dimaksud pendidikan yang berbudaya, pendidikan itu tidak bisa lepas dari budaya lokal, Bapak Ibu. Pendidikan, pengembangan pendidikan harus selaras dengan nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat pendidikan itu sendiri. Jadi pembiasaan yang dilakukan itu jangan sampai terlepas dari budaya-budaya kearifan lokal yang ada di daerah tersebut, atau nilai-nilai Indonesia itu jangan sampai lepas. Nah, kebudayaan yang ada harus diintegrasikan dalam pembelajaran. Maka menurut kami di DIY itu sudah sangat baik. Pemerintah DIY itu concern bagaimana bisa untuk mengintegrasikan budaya dengan pendidikan. Contohnya yang terakhir yang terbaru adalah PKJ, pendidikan khas Kejogjaan, itu bagus sekali. Artinya itu bisa mengintegrasikan budaya yang ada di Yogyakarta ke dalam pendidikan, dan itu ditanamkan untuk menjadi karakter yang baik, berbudi pekerti. Nah, kemudian pembelajaran harus memiliki kekuatan sosiokultural. Nah, nanti sebaiknya Bapak Ibu ketika nanti di pembelajaran, Bapak Ibu juga harus lebih menekankan bagaimana budaya-budaya lokal ini tidak hilang. Karena nanti Bapak Ibu ketika anak-anak di luar pembelajaran, biasanya kan anak-anak pasti buka HP, buka laptop, buka komputer. Mereka searchingnya sudah tidak hanya di tentang budaya lagi, tidak lagi nanti terusan itu TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya, itu banyak dari berbagai negara dari dunia. Nah, itu yang pendidikan jangan sampai melupakan tentang berkebudayaan. Nah, Bapak Ibu, itu adalah 4 pilar tentang paradigma pendidikan yang difilosofikan oleh Kiai Dewantara. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa merefleksikan yang tadi. Apakah kita sudah menerapkannya atau belum? Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, Bapak Ibu, adakah yang mau memberikan tanggapan setelah mendengarkan tentang paradigma tadi? Bu Yuni sepertinya pengen memberikan tanggapan lagi. Tidak apa-apa Bu Yuni. Adi, isi yang ada di dalam itu sangat saya sukai, Pak, tentang hal seperti itu, dan luar biasa. Memang guru itu berat harus seperti itu, sungguh-sungguh sangat harus tahu guru-guru. Jadi nggak cuma karena di sini terus tahu, tapi itu sudah masuk ke dalam jiwa raga untuk membawa anak-anak mau diapakan. Jadi merinding saya mendengar itu semua, ingin melakukan semuanya. Iya, tepuk tangan dong untuk Bu Yuni. Iya, betul Bu. Sebenarnya bisa dikatakan kita tugas guru kita ini itu punya tugas yang sangat berat, Bu. Karena kalau ibaratnya, kalau biasanya orang mengatakan kalau dokter saat ada pasien sakit sembuh selesai. Tapi kalau kita enggak, itu kita adalah kerjanya itu kerja untuk masa depan. Kerja kita sekarang hasilnya enggak tahu kapan, mungkin masa depan 10 tahun, 20 tahun kemudian baru akan kelihatan. Dan harapannya tugas kita hari ini itu bisa menjadi baik nanti di masa depan, gitu. Nah, itu yang menjadi PR kita. Jadi itu tugas berat kita sebagai guru. Oke, ada lagi mungkin yang mau menyampaikan dari teman-teman? Cukup? Oke. Nah, kalau cukup kita lanjutkan ke tentang budaya positif. Budaya positif yang pertama adalah tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Di bagian disiplin positif sebenarnya adalah ini bagian dari bagaimana kita sebagai guru itu bisa mengkondisikan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang bisa berdisiplin diri dari kesadarannya. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya pada intinya adalah disiplin positif adalah bagaimana nanti kita sebagai guru bisa mengkondisikan anak-anak itu nanti bisa melakukan berbagai hal itu sesuai dengan porsinya. Disiplin diri,
tapi dengan kesadaran dirinya sendiri. Itu yang sulit loh. Bagaimana anak-anak bisa disiplin waktu, bisa disiplin untuk mengerjakan tugas misalnya, dengan kesadaran dirinya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Kalau mungkin Bapak Ibu selama ini kita ketemu dengan disiplin, di mana disiplin itu ada yang namanya hukuman atau penghargaan, Bapak Ibu. Jadi mungkin misalnya anak-anak kalau tidak mengerjakan PR nanti, anak-anak itu nanti akan mendapatkan hukuman soal tambahan. Nah, itu kan anak-anak biasanya nanti takut, saya takut nanti dapat soal tambahan. Itu disiplin yang seperti itu bisa dikatakan disiplin yang berasal dari luar dirinya, dari motivasi eksternal. Tapi yang dimaksud disiplin positif di sini adalah bagaimana bisa nanti guru itu menanamkan disiplin tapi dari dalam diri anak-anak tersebut. Nah, untuk bisa menanamkan disiplin itu Bapak Ibu, kita harus mengetahui tentang 3 motivasi perilaku manusia dulu. Motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi orang atau anak itu yang pertama dikatakan untuk menghindari hukuman. Jadi itu sekedar biar gak dihukum aja. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya biar saya mendapat penghargaan, bisa ujian, bisa berupa barang, pemberian, dan lain sebagainya, hadiah. Yang ketiga, ini yang kita harus tanamkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi muncul dari dalam diri dan kepercayaan mereka, keyakinan mereka. Bagaimana menumbuhkan itu yang susah Bapak Ibu. Kalau selama ini kita kan biasa menanamkan, kita biasa membuat satu aturan, di mana di situ ada hukuman dan penghargaan biasanya. Di kelas misalnya, kita buat kesepakatan, kita buat hukuman, kita buat reward atau penghargaan. Nah, ternyata 2 hal itu Bapak Ibu, itu masih sifatnya adalah motivasi eksternal yang 2 ini. Tetapi yang ketiga adalah motivasi dari dalam, internal. Nah, kita bahas dulu yang hukuman. Hukuman, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ketika orang melanggar peraturan misalnya, nah itu nanti anak-anak itu akan mendapatkan hukuman biasanya atau konsekuensi. Saya nggak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Terlambat, konsekuensinya apa? Hukumannya apa? Padahal harapannya seseorang lebih baik melakukan restitusi, maksudnya kesadaran diri, refleksi, dibandingkan dia takut akan hukuman atau konsekuensi. Gitu ya. Harapannya nih. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, Bapak Ibu, kita perlu bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kita masuk lebih detail. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman sifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini yang paling buruk sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena hukuman di sini dikatakan sesuatu yang tidak direncanakan atau datangnya tiba-tiba. Sifatnya searah, dan itu hukumannya sebenarnya niatnya mau memberikan apa namanya? Jera, rasa jera ya, tetapi sifatnya malah jadi menyakiti. Nah, ini yang paling tidak baik sebenarnya. Beda dengan yang namanya konsekuensi.
Oke, kita bedakan dulu ya, hukuman konsekuensi. Konsekuensi berupa sesuatu yang sudah direncanakan terlebih dahulu atau sudah disepakati terlebih dahulu. Misalnya kalau direncanakan ada satu aturan sekolah di mana itu yang aturan itu ada konsekuensinya. Konsekuensi itu dibagikan, di-share, disosialisasikan kepada orang tua, siswa dan anak-anak. Nah, itu beda, bukan hukuman, namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini dalam kelas misalnya, kita sudah menyepakati dengan anak-anak dulu. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya akan konsekuensi yang diterima bila dia melanggar. Nah, jadi anak-anak itu udah ngerti. Misalnya kalau hari Senin nggak pakai sepatu hitam, berarti nanti dari rumah dia udah ngerti kalau dia nggak pakai sepatu hitam, dia akan dibariskan di barisan yang berbeda dengan teman-temannya. Nah, itu konsekuensi. Oke. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Fungsinya untuk memberikan rasa jeda, untuk jangka waktu yang pendek saja. Jadi harapannya konsekuensi itu tidak memberikan trauma kepada anak-anak. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang mungkin dapat diukur. Misalnya, contoh ya, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka anak-anak tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Jadi misalnya kalau anak-anak di kelas kita ngobrol atau bolos atau terlambat, nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dia mengerjakan tugas tambahan karena dia ketinggalan pelajaran. Itu konsekuensi. Jadi sifatnya bukan menyakiti, tetapi mengganti. Yang kedua, yang ketiga adalah tentang penghargaan. Nah, selama ini sebenarnya penghargaan itu ada dua pandangan. Yang pertama pandangan positif tentang penghargaan, yang kedua pandangan negatif tentang penghargaan. Jadi kita coba perhatikan ya, kita akan coba telaah. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini dari Alfi Mohan, ini orang luar negeri atau dari nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, pandangan tentang penghargaan ini bisa dikatakan positif, bisa dikatakan negatif. Penghargaan itu akan bersifat negatif ketika Bapak Ibu, kita berulang kali menjanjikan hadiah itu kepada anak-anak. Berarti kita sedang berasumsi bahwa anak-anak itu tidak akan melakukannya atau tidak bisa melakukannya tanpa ada hadiah, tanpa ada penghargaan. Jadi kita itu sudah mikir dulu, berprasangka buruk dulu nih pada anak-anak. Wah, anak-anak ini mesti raiso nek ora dikai sesuatu gitu. Nah, itu hal yang buruk bagi pendidikan, nggak bagus. Berbeda halnya ketika penghargaan itu adalah sesuatu spesial, suatu kondisi spesial di waktu tertentu bagi anak-anak yang mempunyai prestasi mungkin beda. Tapi ketika kita di dalam pendidikan, di dalam pembelajaran di kelas, kita memberikan sesuatu yang berulang-ulang kepada anak-anak, itu hal yang kurang baik, baik bagi kita maupun anak-anak. Nah, ada satu hal lagi Bapak Ibu yang ini mungkin masih asing bagi kita, yaitu tentang restitusi. Untuk tadi kita berbicara tentang disiplin positif, bagaimana menyadarkan disiplin positif pada anak-anak. Caranya salah satunya adalah menggunakan restitusi. Sebenarnya caranya tadi ada 4 tadi bisa. Hukuman boleh, bisa. Tapi itu yang terburuk itu. Konsekuensi bisa,
penghargaan bisa. Yang keempat adalah restitusi. Nah, restitusi gampangannya adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan cara menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu gampangannya kita itu mengajak anak untuk bisa saling bertukar pikiran. Anak-anak yang misalnya kita kasih contoh adalah anak yang terlambat masuk kelas misalnya karena misalnya bangunnya siang atau karena hal tertentu, jangan kita langsung berikan hukuman atau konsekuensi dulu. Tetapi sebaiknya kita ajak ngobrol, kita cari tahu anak-anak. Kita berikan kepada anak-anak itu rasa nyaman dulu. Jangan kita berikan psikologi atau keadaan yang menakutkan bagi anak-anak. Pertama, sebaiknya kita tanyakan dulu anak-anak gimana kabarnya misalnya. Kemudian baru kita setelah itu cari tahu kenapa kamu terlambat, apa sebabnya, alasannya apa. Kita kasih penguatan, terlambat itu nggak apa-apa, tetapi kalau terlambat berarti anak-anak punya konsekuensi. Anak-anak biar berpikir gitu. Dan nanti kira-kira apa konsekuensinya, boleh anak-anak memberikan solusinya. Kira-kira anak-anak kalau misalnya kalau kamu terlambat, apa yang akan kamu lakukan, boleh. Nah itu kegiatan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini, jadi intinya restitusi adalah bagaimana kita bisa membuat anak itu bisa membuat solusinya sendiri, berpikir, meyakini, membuat keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu salah dan mereka harus bisa memperbaikinya. Itu adalah kegiatan restitusi. Nah, Bapak Ibu, masuk ke segitiga restitusi. Tadi kami sampaikan bahwa restitusi adalah satu cara, yaitu untuk mendisiplinkan anak menggunakan cara yang lebih manusiawi. Oke. Bahasanya pendekatannya lebih ke humanisme. Nah, ada 3 langkah dalam melaksanakan restitusi yang namanya adalah segitiga restitusi. Nah, saya sebenarnya mencontoh dari Bu Prati. Bu Prati itu sebenarnya selalu menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, jadi sebenarnya kami Bapak Ibu guru itu mencontoh dari Bu Prati dalam bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, di sini Bapak Ibu secara teori restitusi ada 3 langkah yang harus dilakukan. Makanya disebut segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, yang saya katakan tadi tentang memberikan kondisi yang nyaman adalah menstabilkan identitas anak. Ketika anak melakukan kesalahan, nah nanti di tengah-tengah kita katakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita jangan judgement bahwa hanya anak ini nih yang salah terus, tapi pasti kita bahkan guru pun pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi berikan dia kestabilan identitas dulu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, itu kata-katanya. Tapi dilanjutkan nanti. Jadi itu menstabilkan dulu, biar anak-anak stabil dulu, biar nggak takut, biar anak-anak bisa berpikir jernih. Nah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah kalau sudah stabil, diajak untuk berpikir, memvalidasi tindakan yang ia lakukan itu benar apa salah. Nah di sini kata-kata atau hal yang bisa diucapkan adalah kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Alasannya apa? Kenapa kamu melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi itu untuk
validasi tindakannya itu, kenapa dia melakukan hal itu. Yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Nah, setiap anak itu kan pasti punya nilai-nilai keyakinan diri. Maksudnya, misalnya, contohnya, anak-anak kan pasti tertanam di dalam dirinya ada nilai saling menghormati, nilai saling menghargai, nilai tanggung jawab, pasti anak-anak itu punya di dalam dirinya. Nah, untuk penyelesaian masalah ini itu kita berusaha untuk memunculkan keyakinan anak-anak itu. Kata-kata yang bisa diucapkan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kalau yang atas, keyakinan kelas apa yang kita sepakati, berarti kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, ini selanjutnya, Boy. Nah, tadi langkah-langkah untuk melakukan restitusi. Nah, setelah itu, nah Bapak Ibu, tadi di bagian keyakinan, kita sebagai guru kelas di kelas, kita kan pasti di awal pembelajaran di tahun ajaran itu membuat satu, entah itu aturan, peraturan kelas, atau kesepakatan kelas, atau keyakinan kelas. Nah, selama ini Bapak Ibu yang sudah buat apa, Bu? Peraturan kelas, apa kesepakatan kelas, atau keyakinan kelas? Kesepakatan. Kesepakatan kelas ini rata-rata adalah yang membuat adalah kesepakatan atau peraturan dan kesepakatan. Bu Yuni sudah menerapkan keyakinan kelas ini. Mantap, hebat. Nah, bedanya sebenarnya apa, Bapak Ibu? Nah, ini keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk dilaksanakan. Maksudnya gini, gampangannya adalah keyakinan itu adalah nilai-nilai yang kita yakini bersama di dalam kelas, yang kita akan yakini bersama di dalam kelas. Misalnya contohnya tadi saling menghargai. Antar teman kita harus saling menghargai. Nah, itu misalnya nilai keyakinan pertama. Saling menghormati, tanggung jawab, itu keyakinan kelas bentuknya. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ini ada gambarnya, cuma nggak kelihatan ya tulisannya. Nah, di sini keyakinan kelas itu memang bentuknya umum, jadi tidak seperti peraturan. Kalau peraturan kan rinci ya, peraturan rinci. Misalnya anak-anak yang terlambat 15 menit akan apa misalnya, itu kan rinci. Kesepakatan nanti beda lagi. Kesepakatan misalnya dalam satu kelas kita sepakat untuk tidak terlambat, nah, itu beda lagi. Tapi nanti yang keyakinan kelas itu sifatnya lebih umum lagi. Misalnya tadi saling, misalnya tanggung jawab. Nah, tidak terlambat itu masuk ke keyakinan yang mana? Tanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu anak-anak biar anak-anak yang akan menerjemahkan sendiri. Gitu. Kalau tanggung jawab, kalau nggak terlambat berarti, oh ya kita harus ini Pak, harus tanggung jawab Pak. Nah, itu keyakinan Pak. Yang anak itu nanti akan, dan keyakinan kelas itu tingkat yang bisa dikatakan tingkat paling tinggi ya, karena anak-anak harus mikir nih, kelakuanku itu harus dengan keyakinan, harus sesuai dengan keyakinan kelas. Aku melakukan ini, misalnya nggak mengerjakan PR, berarti dia melanggar keyakinan kelas yang mana? Tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, tanggung jawab. Jadi itu keyakinan. Kemudian tahapan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid di kelas untuk berpendapat tentang nilai kebajikan yang perlu disepakati di kelas. Nah, ini jadi anak-anak ini, asalnya dari anak-anak. Nilai-nilai kebajikan ya, yang dimaksud ya contohnya saling itu yang tadi, saling menghargai, tanggung jawab, toleransi, itu nilai kebajikan. Datangnya dari anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan daripada anak. Misalnya anak-anak kan nggak bisa langsung mengatakan saling menghargai. Misalnya anak-anak itu biasanya, Pak, kelasnya jangan jangan sampai rame. Pak, kelasnya dulu kemarin di kelas sebelumnya rame. Berarti ditulis, berarti besok jangan rame. Nah, jangan rame ini berarti keyakinan kelas yang mana yang akan nanti kita buat. Jadi guru yang mengarahkan.
bukan langsung dari siswa. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah ini tadi, misalnya jangan ramai itu kan negatif bentuknya, jadi positif. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Apakah kalian sudah yakin tentang keyakinan kelas kita? Kalau sudah yakin, kita tuliskan, kita tempelkan di kelas. Itu tahapan. Ini boleh diterapkan di kelas-kelas Bapak Ibu sebagai bentuk disiplin positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sekolah itu, di kelas di sekolah itu kan kita sering menemukan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Di kelas misalnya yang paling gampang, mungkin Bapak Ibu pernah ketemu dengan anak-anak yang ketika pelajaran itu malah tidur. Ketika belajar malah tidur terus. Nah sebenarnya kalau anak-anak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Entah itu dari diri anak sendiri atau di dalam pembelajaran kita. Nah, kalau kaitannya dengan diri anak, itu bisa saja ada yang namanya kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Kita manusia, baik itu dewasa, baik itu anak kecil maupun dewasa, pasti punya kebutuhan dasar ya Bapak. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, atau bisa dengan survival. Kalau ini insya Allah ya, semua di sini sudah terpenuhi. Atau anak-anak, kita guru itu insya Allah sudah terpenuhi. Ini adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan ya alhamdulillah, rumah ada, makanan insya Allah ada. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis, jadi psikologinya sehat gitu kan. Nah itu kebutuhan bertahan hidup insya Allah terpenuhi semua. Yang kedua, nah ini yang mungkin sudah kita ada yang kurang, ada yang cukup, ada yang lebih. Kebutuhan untuk disayang dan diterima, tidak semua orang bisa mendapatkan ini. Contohnya meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan. Nah, di kelas mungkin Bapak Ibu pernah menemui anak-anak yang istirahat itu sendirian, misalnya. Kemudian pembelajaran itu duduknya juga sendirian. Kalau berkelompok juga bingung nyari kelompok. Nah, ini bisa jadi anak ini ada sesuatu yang salah nih. Bisa saja dia ada kebutuhan untuk disayangi dan diterima, dia kurang, sehingga dia itu menjauh dari teman-temannya karena dia merasa nggak diterima, sehingga dia merasa udahlah sendirian aja, lebih nyaman sendirian. Beda sama anak-anak yang selalu ingin kumpul, itu berarti dia punya rasa disayang dan diterima yang lebih besar. Ya, itu ada perbedaan-perbedaannya. Anak-anak yang cenderung yang menyendiri itu ketika hasil pembelajarannya itu juga kurang bagus, itu mungkin sebenarnya dia itu pengen kumpul sama teman-temannya, tetapi dia nggak bisa, sehingga itu berpengaruh kepada hasil belajarnya dia gitu. Nah jadi coba nanti amati Bapak Ibu yang di kelasnya, apakah ada anak-anaknya seperti ini. Kemudian yang ketiga, tentang penguasaan, kebutuhan pengakuan akan kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui oleh atas prestasi dan
setiap orang juga perlu diakui loh itu, ya, diakui. Entah itu apapun itu bentuknya, pengakuan itu perlu. Anak pun sama di kelas, berikan dia pujian hebat misalnya, itu sebuah pengakuan bagi anak. Misalnya dia di suatu pelajaran bagus atau bagus, itu kita berikan penghargaan sehingga dia merasa diakui oleh kita. Kalau tidak, nah dia biasanya akan berulah. Jadi sebaliknya kalau yang ini, kalau tadi kan cenderung menjauh dari teman-teman. Kalau yang ini beda. Kalau yang ini penguasaan karena dia mungkin punya rasa punya power, dia justru nanti akan nakal itu di kelas. Dia akan mengusiri temannya karena dia ingin diakui. Ini saya ingin menunjukkan dirinya itu. Saya bisa. Nah itu mungkin jadi bedanya di sini. Yang keempat, kebebasan. Nah ini anak-anak butuh kebebasan, makanya perlu kita itu di kelas memberikan pembelajaran yang agak bervariasi, itu makanya biar anak-anak itu agak biar punya kebebasan. Yang dimaksud di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Nah ini perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah ini semua, saya yakin kalau semua anak butuh kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan bermain dan tertawa. Apalagi di tingkat SD, nah Bapak Ibu ini perlu sekali untuk anak-anak karena mereka kodrat alamnya masih kodrat bermain. Ketika salah satu dari kelima ini tidak terpenuhi, nanti akan jadi masalah Bapak Ibu. Makanya mungkin di kelas ini kan karena saking banyaknya keragamnya anak-anak itu, makanya bisa banyak terjadi masalah di kelas ya, karena itu, karena mungkin kebutuhannya tidak terpenuhi. Salah satu yang tadi itu, jadi makanya kita harus bisa mengerti 5 kebutuhan dasar. Ya, Bapak Ibu sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Betul? Ya. Terakhir Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol guru. Nah ini menurut saya Bapak Ibu ini wajib dipahami oleh semua guru. Ya, tentang 5 posisi kontrol guru. Guru di kelas itu kan punya kontrol. Nah sekarang Bapak Ibu bagaimana bisa memposisikan diri dari kelima posisi kontrol tersebut. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, jadi kita coba telah satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman baik itu fisik maupun verbal, kata-kata. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran, satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya. Jadi dia percaya pembelajaran itu bisa berhasil kalau menggunakan caranya. Itu model-model penghukum. Yang ketiga, nih kata-kata yang biasa keluar dari penghukum: patuhi aturan saya atau awas, ada ancaman, kamu selalu saja salah. Jadi kita judgement ya, judgement sama ancaman itu ciri-cirinya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai, itu judgement. Nah itu ciri-ciri yang penghukum itu selalu menjudgement anak-anak dan ada ancaman dari guru. Itu posisi yang bisa dikatakan posisi yang paling jangan dilakukan, hindari. Yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Suaranya lembut sebenarnya,
tetapi dia berusaha membuat anak itu merasa bersalah, menggunakan keheningan. Jadi anak-anak diam dulu, kata-katanya lembut, tetapi dia membuat anak-anak itu tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri. Nah itu. Jadi walaupun alon tapi nyelekit kan loh bahasanya. Nyelekit gitu kan. Alon-alon tapi nyelekit. Nah, contohnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Contohnya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu contoh kata-kata yang membuat rasa besar. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Nah ini efeknya kurang baik pada anak-anak karena dia akan jadi semacam ini ya, down, mentalnya jadi down gitu loh. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi merasa dia itu jadinya nggak pede gitu, melakukan sesuatu jadi nggak pede. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya. Jadi dia ngerti bahwa menyakiti orang itu ya tidak boleh gitu. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mengajak. Jadi dia modelnya mendekati muridnya, menganggap muridnya itu sebagai teman, ya, sebagai teman. Namun posisi ini itu punya sisi negatif ataupun positif. Ada dua. Positifnya di sini berupaya hubungan baik dengan yang terjalin antara guru dan murid. Jadi ada hubungan positif yang baik antara guru dan murid. Positifnya itu guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah ini biasanya gurunya itu humoris misalnya. Tapi ada dampak negatifnya. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kalau teman kan biasanya kan kalau ada kesulitan dia membantu. Nah maksudnya itu. Jadi kalau gurunya nggak membantu dia, itu nanti anak itu merasa kecewa. Kemudian dampak negatif yang kedua, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Maksudnya kesadaran dirinya itu nggak muncul. Dia itu misalnya kalau dia sama guru tertentu A misalnya, dia ya maunya sama guru A, sama guru yang lain juga jadi menyepelekan. Dan yang terakhir menurut saya adalah bisa saja dia menyepelekan oleh karena posisi teman itu agak rawan, jadi kurang menghargai guru, kurang menghormati guru. Itu bisa. Contoh ucapannya, ayo bantulah demi bapak, demi bapak. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ibu bantu, ini bantu. Jadi kalau gurunya nggak bantu, dia jadi gitu ya. Itu yang ketiga adalah yang keempat. Nah ini Bapak Ibu, posisi 1-2 itu dikatakan adalah posisi yang nantinya akan membuat siswa merasa gagal. Posisi yang ketiga, posisi tengah-tengah, bisa saja gagal, bisa saja berhasil, tergantung perilaku gurunya. Yang keempat, nah ini harapannya Bapak Ibu minimal bisa menerapkan posisi yang keempat, pemantau. Maksudnya adalah posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Tadi kan kita sudah bahas tentang konsekuensi, bukan hukuman. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, sanksi di sini maksudnya konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi di sini kita memang tidak mencoba terlalu dekat dengan anak-anak agar ada agar ada jaraknya, maksudnya biar ada penghargaan, ada rasa hormat lebih atau penghargaan lebih kepada gurunya. Ya. Tapi guru itu di sini menerapkan peraturannya secara konsisten. Ya.
menerapkan peraturannya dengan konsisten. Perilaku gurunya juga sesuai dengan aturan. Jadi nanti anak-anak memantau mana nih anak-anak yang melakukan pelanggaran, maka ada konsekuensinya yang telah disepakati tadi. Hal yang sering diucapkan, ayo peraturannya apa? Nah, kemudian apa yang telah kamu lakukan? Ayo konsekuensinya apa? Sanksinya apa? Jadi kalau yang ini lebih ke nanti bagaimana konsekuensinya, sanksinya. Yang terakhir, yang ini yang diharapkan bisa diterapkan oleh semua guru, yaitu posisi manajer. Oke. Posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini, kalau di sini tidak mengatakan konsekuensi lagi, tetapi menggunakan restitusi tadi Bapak Ibu, mengajak anak-anak untuk menyadarkan dirinya, keyakinannya, menumbuhkan, mengingat kembali keyakinannya, bertanggung jawab terhadap perilakunya, kemudian menemukan solusinya tapi dari anak-anak. Kalau kamu melanggar ini, ayo solusinya bagaimana? Tapi biar anak-anak yang berpikir. Oke. Nanti gurunya nanti akan mengkonfirmasi sesuai enggak. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, jadi seorang manajer juga harus menguasai posisi teman maupun sebagai pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi tidak setiap pembelajaran kita harus selalu menjadi posisi manajer, tetapi idealnya adalah ketiga posisi ini kita saling melengkapi, tergantung kondisi dan situasinya seperti apa. Ketika anak-anak perlu membutuhkan posisi teman, maka kita jadikan anak-anak sebagai teman. Ketika kita posisinya sebagai pemantau, anak-anak harus patuh peraturan, jadilah pemantau. Tetapi ketika anak-anak perlu sebagai manajer, anak-anak sedang gaul misalnya, ya kita jadi manajer. Yuk kita cari solusinya bersama. Yuk kita ajak anak-anak untuk bisa berpikir, mengingat kembali keyakinannya. Nah, itu. Jadi itulah Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru. Nah, kalau ucapannya, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ayo, keyakinan kita apa? Kembali ke keyakinan kelas yang tadi. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini tanya, bersedia nggak memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Sudah menunjukkan keyakinan apa? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi anak-anak berpikir bagaimana untuk memperbaikinya ke depan. Biar harapannya, biar tidak mengulangi lagi. Biar dia ngerti konsekuensinya dengan cara memperbaikinya. Nah, Bapak Ibu, terakhir adalah simbolannya. Budaya positif berasal dari keyakinan terhadap nilai positif yang akan diterapkan. Dibuat dalam sebuah aturan yang melibatkan murid sehingga sesuai dengan keinginan mereka. Ingin menjadi orang yang seperti A. Sehingga untuk menerapkan budaya positif akan muncul motivasi dari internal murid. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi harapan kita adalah budaya positif itu adalah keyakinan yang berasal dari diri anak-anak. Kita sebagai guru menuntun, memfasilitasi mereka biar mereka itu bisa mengeluarkan keyakinan diri mereka. Jadi aturan-aturan itu yang dibuat harusnya yang membuat adalah berdasarkan aspirasinya anak-anak. Jangan hanya membuat dari sepihak dan dari seorang guru, tapi dari anak-anak aspirasinya seperti apa, sehingga nanti mereka juga yang akan melaksanakan dan harapannya mereka akan mematuhi. Jadi nanti harapan paling tingginya adalah bisa melaksanakan disiplin positif atau budaya positif. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin seperti itu Pak Fauzan yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan budaya positif. Nah, setelah ini Bapak Ibu silakan seandainya mau ada tanggapan atau ada pertanyaan atau ada yang mau
di-sharingkan pengalaman tentang budaya positif yang pernah dilakukan. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita berikan program bijak kepada Pak Adi yang telah memaparkan dari diseminasi budaya positif sekolah. Kalau boleh saya simpulkan, bahwasanya apa yang disampaikan Pak Adi itu sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Dan mulai dari paradigma belajar yang digodok mulai dari awal sampai akhir, dan juga ada pendidikan sesuai dengan kodrat anak yang sesuai dengan semboyan dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara ya Pak Adi ya, yang ing ngarsa tulodo ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Dan juga ada juga yang tadi disampaikan oleh Pak Adi mengenai restitusi ya Pak Adi ya, bagaimana cara menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan bisa kembali ke kelompok belajarnya. Nah, setelah menurut saya dari restitusi itu sangat perlu terhadap kita dalam pengajaran di dalam kelas ya Pak Dia, bahwasanya bagaimana nantinya supaya murid itu bisa fokus di dalam kelompoknya tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ada yang perlu di-sharingkan mumpung ada di sini mengenai pemaparan budaya positif sekolah yang tadinya disampaikan oleh Pak Adi. Mungkin ada yang mau di-sharingkan dari Bapak Ibu, mungkin Bu Yuni yang perlu di-sharingkan mengenai bagaimana nantinya supaya dari pengalaman dari Bu Yuni mengenai di kelasnya mungkin ada yang berkaitan dengan budaya positif sekolah. Mumpung di sini ada Pak Adi, mungkin ada yang disaringkan di sini? Oh, ya. Di sini aja ya. Iya. Sharing ya, sharing berarti. Tapi saya duduk saja boleh ya? Ya. Pak Adi, ini materinya berat ya ibu-ibu, kakak-kakak. Menurut saya ini materinya berat karena ini semuanya adalah masuk ke jiwa yang terdalam sebagai seorang guru yang harus mampu membuat apa yang diharapkan dari materi itu. Tetapi dalam hal ini saya hanya ingin memberikan suatu pengalaman, tapi ternyata persis apa yang dituliskan oleh Pak Adi saya nggak tahu itu ada di mana kok itu masuk ada di dalam jiwa. Mungkin karena dulu SPK pernah dikasih ilmu itu tapi saya lupa. Jadi intinya begini, teman-teman, Bapak Ibu, seperti itu sebenarnya tidak disengaja untuk melakukan apapun itu. Jadi kita untuk mendapatkan semua itu sebenarnya bukan karena kita ingin dipuji tadi itu, tapi apa yang ada di dalam jiwa kita sebagai seorang guru, kita sudah yang ke situ belum gitu. Sebetulnya lebih ke diri kita dulu yang harus digodok sebenarnya. Apakah kita jadi pribadi yang mau yang mana gitu? Kita mau jadi pribadi yang mana? Kalau kita mau jadi yang pribadi yang ini, maka kita akan mudah masuk ke situ. Jadi intinya gitu tadi. Jadi ada pengalaman, ini yang terbaru aja ya, saya mau sampaikan. Yang saya lakukan itu saya pembiasaan dari seorang guru kelas 2. Saya biasanya begini, mengamati apa yang sudah ada di kelas 1. Oh baik, gitu kan? Ini kan ada guru-guru baru, guru-guru muda. Jadi, baik, berarti kita lanjutkan. Jadi yang ada di kelas 1 kita ambil. Ini contoh aja karena kita regenerasi. Ambil, kemudian bagus, berarti saya harus kembangkan yang lain. Jadi mungkin itu budaya saya juga. Jadi artinya apa yang ada di bawah kita ambil, kita teruskan karena itu sudah diamati dan baik dilakukan. Jadi dan pembiasaan yang saya lihat dan itu termasuk komitmen bersama yang saya lakukan begini. Tapi saya sungguh sangat terharu sekali dengan anak kok mau manut seperti itu. Ketika ini contoh saja, ketika ada guru yang datang, jadi setiap hari itu memang anak-anak berdoanya menggunakan bahasa Jawa. Kemudian yang persis Pak Adi Sugeng. Jadi ini kemudian ada guru asuransi yang lalu mungkin tahu. Jadi
secara jujur seperti itu, dan itu sudah menyatu. Sepertinya memang dia kalau udah suka nginjak itu pasti ngaku rancang itu sepertinya seperti itu. Nah, tidak lama untuk membuat itu, tidak lama untuk berhari-hari atau saya agak ngomel, tapi saya hanya mengatakan satu kata bahwa anak-anak kalian di Jogja, kalau tidak kalian yang melakukan ini siapa lagi? Itu membuat penyadaran pada dirinya itu, dan itu dilakukan sangat baik, merancang. Dan yang saya agak terenyuh itu ketika ada setiap kali guru yang datang itu pasti yang bertugas hari itu sudah saya buat kesepakatan kelas sebelumnya, tapi ya tidak lama mereka langsung mengikutinya menjadi satu pembiasaan yang baik. Siapapun yang datang nongol di depan pintu, pasti mereka akan yang tugas hari itu, tugas doa akan berdiri dan sugeng. Nah, seperti itu tuh saya juga sampai kaget. Kok cepat sekali ya mengikuti aturan yang di kelas itu, pembiasaan itu. Kemudian walaupun sebenarnya itu sudah harus ada ya di setiap kelas pasti ada, tapi cara-cara yang menggunakan bahasa Jawa ini yang saya berikan di kelas. Apalagi ya? Oh iya, ini agak sesuatu yang sulit. Pengalaman yang ini sudah banyak yang baik, dan kesepakatan kelas itu tetap dilakukan untuk komitmen di dalam kelas itu ada. Jadi anak-anak ketika berangkat, sepertinya ini sudah ada di kelas 1 kalau ini. Masuk sebelum ada gurunya mereka baris duluan. Baris duluan. Saya hanya bilang, Jarum aja di angka 5 kalian harus sudah baris. Ternyata sampai sekarang pun mereka itu sudah baris sendiri. Jujur kalau gurunya terlambat mereka sudah masuk di dalam kelas. Sebetulnya itu yang terjadi. Jadi anak nggak akan berkeliaran kemana-mana, tapi mereka membiasakan dirinya sendiri bahwa itu butuh, bahwa kalian saat gurunya akan datang mereka sudah siap di dalam. Itu juga yang kami lakukan. Itu sudah menyatu, dan banyak hal kalau diceritakan di sini nggak habis satu hari. Tapi ada pengalaman tersendiri di tahun yang sebelumnya bahwa komitmen bahwa hukuman tidak harus dengan kata-kata. Yang saya memilih ke friendly aja dulu. Kalau jadi guru saya mungkin memilih ke friendly, tapi cenderung ke manajerial. Jadi friendly-nya hanya untuk menjajaki anak ini kenapa sih, gitu kan? Saya masuk ke dalam dirinya. Saya menggunakan intonasi anak-anak, sedikit intonasi gaul, nggak apa-apa, tapi saya tahu, jadi itu masalahnya ini, itu selalu saya lakukan, Pak. Jadi setiap anak punya masalah yang berbeda. Jadi kenapa sih kamu begini? Mari kita berteman. Saya sahabatmu, itu saya lakukan sering. Jadi sampai sekarang pun, ketika dia sudah percaya sama saya, ya dia akan cerita apapun. Gitu ya kalau teman ya. Jadi ketika udah masuk dia akan cerita apapun. Oh ini tuh masalahnya, oh selesai sudah kita kantongi itu, berarti ke manajerial ya Pak Mas juga. Jadi susah jadi guru itu, sungguh-sungguh susah. Jadi kita harus, menurut saya kita harus jadi yang itu dulu. Matang nggak kita ke situ, benar nggak Pak Adi? Kita harus yang ke situ dulu, matang nggak? Kalau kita matang, gampang untuk anak-anak mau yang seperti apa. Hanya tinggal satu lagi, guru nggak ada mood dan nggak mood. Guru harus selalu mood. Ya nggak Pak? Aku nggak mood ya, mengajar berpengaruh terus nggak ada. Itulah yang sulit jadi guru. Harus selalu jadi orang yang bersemangat sampai tua. Itu sih Pak, kalau menceritakan banyak bisa satu hari. Cukup terima kasih. Ya, terima kasih Bu Juni. Apa yang disampaikan Bu Yuni setelah kalau bisa simpulkan bahwasanya mengenai budaya berantai ya Pak Adi ya. Jadi budaya berantai dari kelas ya berkesinambungan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Dan juga mengenai sedikit menyinggung mengenai kesepakatan yang ada di kelas yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Adi. Dan juga sebelumnya mungkin ada dari teman-teman yang lainnya, dan nanti sekalian Pak Adi untuk menjelaskan dan juga menjawab apa yang ditanyakan dari teman-teman semuanya. Mungkin ada lagi 2 penanya lagi. Ya, kalau ya lewat singkat Pak ya, nanti saya bagikan kertas, nanti jika ada yang
mau bertanya bisa ditanya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, ini membagikan post-it. Boleh memberikan tanggapan, boleh. Tanggapan, ya, ada pertanyaan, tanggapan, mau tanya boleh, mau memberikan tanggapan boleh, mau memberikan masukan boleh, silakan. Jadi terhadap kegiatan atau materi hari ini silakan Bapak Ibu memberikan tanggapan. Dan Bu Yuni boleh kalau mau bertanya, kami persilakan Bu Yuni. Langsung aja. Jadi langsung aja biar teman-teman juga mendengarkan. Ini sesama sebenarnya agak-agak sedikit, tapi itu bisa nanti terjadi sih masalahnya. Jadi gini, di dalam intinya begini Pak Adi, apakah boleh? Ini bertanya ya. Saya yakin seorang guru itu tidak memandang umur, tapi bagaimana apa yang dia punya itulah yang akan terjadi. Ini loh Pak, boleh nggak sih kita itu marahin, ya gitu ya. Ini gampangnya marahin murid yang kelas lain boleh nggak sih Pak? Gitu loh. Apa ada jalurnya? Apakah kita langsung marahin dulu atau kita lihat dulu kelasnya dulu? Ini saya tanya Pak Yusuf. Jadi boleh nggak nih kita gurunya? Karena saya mengambil kita menghargai guru lah gitu. Kalau saya sih gitu, hargai gurunya yang di situ. Jadi boleh nggak sih kita langsung beres-beres dengan murid atau tolong dong puterannya gitu. Yang mana sih Pak Adi? Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni atas yang pertama atas tanggapannya dan pertanyaan yang luar biasa nih. Oke, yang pertama saya mencatat hal penting yang disampaikan oleh Bu Yuni, Pak Fauzan dan teman-teman bahwa tanggapannya tadi luar biasa tentang guru itu harus selalu mood, nggak ada. Iya betul, betul sekali. Tidak ada guru yang tidak mood, tidak boleh. Ya. Dicari sampai mood. Betul sekali. Makanya iya benar, salah satu tugas yang sangat berat bagi guru adalah walaupun kita punya masalah sebesar apapun di belakang kita, entah itu dimanapun, tapi ketika kita sudah bertemu dengan putra putri anak-anak kita di kelas, kita harus semangat, kita harus ceria, menampilkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi harus terus mood. Nah, bagaimana caranya kalau untuk mood Pak? Ya itu caranya masing-masing ya untuk bisa mendapatkan moodnya. Nah, kemudian yang kedua tentang pertanyaan dulu, ya, ini sebenarnya di lapangan itu, di kenyataan itu pasti sering terjadi ya, kaitannya dengan bolehkah saya itu memberikan atau memarahi murid dari teman guru kita misalnya. Sebenarnya kalau pandangan kami Bu ini yang pertama adalah ketika anak-anak melanggar aturan ya pastinya itu memarahi itu kan bisa saja melanggar peraturan yang berisiko atau dia melakukan hal-hal yang mungkin berisiko bagi dirinya. Yang pertama yang menurut saya perlu diperhatikan adalah kondisi dan situasinya Bu ini. Tergantung ketika apakah pelanggaran itu atau aturan yang dilanggar itu harus segera ditegur atau tidak. Ketika dia misalnya melanggar suatu aturan yang tidak terlalu berisiko atau berbahaya bagi dirinya, menurut saya itu nanti adalah lewat guru kelasnya. Jadi kondisinya itu tidak urgent. Tetapi ketika dia melakukan pelanggaran yang harus ditegur pada saat itu juga, menurut saya itu ada kewajiban kita sebagai guru. Walaupun itu bukan murid kelas kita, tapi kita juga guru di sekolah ini. Kita menegur orang atau menasihati anak itu sebenarnya kan untuk kebaikan mereka. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Yang penting ketika nanti kita memberikan teguran, kita juga memberikan laporan kepada guru yang bersangkutan, sehingga nanti dengan gurunya ada laporan atau menceritakanlah kepada gurunya, oh tadi anaknya melakukan ini, nanti mungkin bisa diberikan tindak lanjut sama oleh gurunya itu. Jadi menurut saya tergantung dari pelanggarannya atau yang dilakukan anak-anak itu. Kalau memang harus segera tegur, menurut saya tidak apa-apa. Yang penting setelahnya dilaporkan kepada guru. Jadi mungkin itu jawaban yang bisa kami sampaikan, Pak Fauzan. Sampun. Oke.
terima kasih Pak Adi mengenai yang pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Yuni sudah dijawab, dan nanti mohon yang sudah dibagikan, kertas yang dibagikan nanti langsung saja ditempel di depan Pak Kia. Nah, jika nanti di dalam kertas itu nanti ada pertanyaan, juga boleh silahkan ditulis di kertas, nanti biar dijawab atau langsung disampaikan oleh Pak Adi mengenai budaya positif sekolah. Oke, langsung saja ditambahkan awal. Bagiannya nulisnya panjang-panjang, keren. Keren sekali. Itu berarti menghayati diseminasi. Ya, matur nuwun Bapak Ibu atas tanggapannya. Mohon izin Pak Fauzan untuk membacakan ya. Bapak Ibu, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas tanggapannya Bapak Ibu semua. Ya, silakan sekarang. Mantap. Tulisannya full semua. Baik, terima kasih Pak Guru. Oke, saya akan coba memilih beberapa tanggapan. Tanggapan materi yang diberikan sangat bermanfaat dan memberikan ilustrasi nyata bagaimana menjadi guru yang baik dan sesuai dengan ketentuan zaman. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana sikap guru ketika mengetahui teman sesama guru melakukan hal-hal yang kurang sesuai dengan pembiasaan budaya positif? Nah ini, jadi ketika ada teman-teman guru ternyata, jadi teman-teman guru itu kok misalnya tidak sesuai dengan budaya positif sekolah kita misalnya. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Menurut saya, monggo Bapak Ibu boleh, alternatifnya banyak sebenarnya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu berani untuk menegur secara langsung, saya pikir itu lebih bagus. Artinya bukan menegur dalam artian kita sebagai teman itu langsung, jangan lakukan seperti itu, tidak. Tapi kita berikan pendekatan yang lebih apa ya, secara lebih enak, ngobrol lebih enak. Jadi ya ajak dia ngobrol, misalnya Pak, kayaknya ini menurut saya keliru misalnya. Menurut saya kok kurang baik ya buat anak-anak. Jadi ajak dia ngobrol, langsung tegur yang pertama. Yang kedua, boleh Bapak Ibu silakan, kalau tidak sesuai misalnya ada hal guru-guru ya teman-teman kita yang melakukan pelanggaran, itu alternatif kedua adalah dengan melalui orang lain, melalui teman dekatnya misalnya. Boleh Bapak Ibu misalnya melihat teman guru kita punya teman dekat, boleh tegur lagi, sampaikan biar teman dekatnya itu yang menyampaikan. Kalau Bapak Ibu tidak misalnya tidak akurat, nggak terlalu inilah menyampaikan, nggak tetul misalnya, boleh lewat teman. Atau bisa juga, ini sebenarnya jangan, kalau ketiga itu jangan sebenarnya lewat kepala sekolah, tapi itu kurang baik sebenarnya. Akan lebih baik adalah sampaikan langsung saja, atau melalui teman. Menurut saya itu sebuah itu. Kalau langsung personal mungkin lebih enak nih, karena kita teman guru, sama-sama guru. Atau kepada yang mungkin kalau yang lebih senior, ini yang muda pengen mana guru yang lebih senior, mungkin agak pekewo, boleh nanti. Boleh kalau begini boleh ya Bu. Nah, tergantung caranya, bagaimana caranya yang lebih kalau bisa jangan di depan umum ya Bu, tapi secara personal, kata-kata yang bagus, pendekatan. Menurut saya entah, jangan memandang usia ya Bu ya. Tapi ya betul sekali. Yes. Oke, satu lagi. Nah ini pertanyaan,
bagaimana penerapan restitusi bagi siswa kelas bawah. Oke. Nah ini yang biasanya yang agak sulit adalah memang kelas 1 kelas 1 atau kelas 2 ya Bu ya mungkin ya. Tapi kelas 2 sepertinya sih menurut saya mungkin agak masih bisa diajak ngobrol sebenarnya. Tapi untuk kelas 1 yang mungkin masih baru masuk dari kelas TK, sebenarnya itu bisa dilakukan. Misalnya Bu Ayu atau sekali itu bisa dilakukan Bu. Tapi menggunakan bahasa yang lebih sederhana atau simpel aja sih. Ya bahasanya simpel atau menggunakan sentuhan fisik juga nggak apa-apa kalau anak-anak itu kan nggak apa-apa. Misalnya terlambat, ya sudah nggak apa-apa, nggak apa-apa, terlambat nggak apa-apa, yuk diajak apa dulu misalnya. Nah terus ditanya kok kenapa terlambat, gitu aja nggak apa-apa. Jadi sebenarnya bisa saja. Baik itu kelas bawah maupun kelas tinggi itu bisa saja. Cuma mungkin caranya yang agak dibedakan. Kalau kelas bawah menggunakan sentuhan fisik atau menggunakan biar anak itu nyaman misalnya. Kalau kelas atas kan sudah bisa berpikir, jadi mungkin lebih bisa secara langsung berhadapan. Mungkin itu ini dan kalau punya cara nggak langsung, tapi kita sudah memberikan sesuatu hal ke anak. Saya selalu menggunakan kata dalam lirik ini mau cerita tentang kehidupan. Lalu ada paham apa sih maksudnya? Ini mau cerita tentang kehidupan sedikit 1 menit, tapi kita mau masuk ke hal-hal yang apa yang kita tuju. Itu saya selalu mengatakan dan mereka paham. Terus mereka juga begini, karena saya selalu bercerita. Terus apapun yang akan kita sampaikan ini pengalaman saya masuk itu saya imbaskan, saya ceritakan dalam bentuk satu cerita, dan itu yang anehnya itu yang saya pakai adalah saya dan keluarga saya. Jadi apa maksudnya mau apa sih terlambat seperti ini? Saya bercerita di situ tujuannya adalah mau menyadarkan dia bahwa jangan terlambat. Jadi kalau bisa kok Pak Mas dengan cara-cara. Iya, iya. Satu lagi inspirasi cara dari Bu ini melalui cerita nih, cerita nyata kepada anak-anak. Jadi nggak secara langsung, tapi biar anak itu sadar sendiri, ya, sadar sendiri melalui cerita-cerita yang disampaikan oleh guru. Ya, baik Bapak Ibu. Nah mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun atas semua tanggapan Bapak Ibu semua dan atas partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga pembelajaran kita pada hari ini, diskusi kita pada hari ini bisa membawa manfaat ya untuk kita semua, sehingga kita bisa menjadi guru-guru yang lebih sukses besok, bisa menjadi guru-guru yang lebih hebat ke depannya. Amin. Mungkin itu saja Pak Fauzan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas kesempatan belajar bareng, diskusi bareng mengenai budaya positif sekolah pada hari ini. Semoga nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, dapat dari Pak Adi ya, seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Biar semangat pada Pak Adi. Jadi kita tidak perlu takut ya Pak Adi ya, dan juga terus berani dan tidak berhenti untuk belajar. Nah, mungkin jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, semoga apa yang kita diskusikan, pelajari di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mungkin itu dari kami. Apabila ada salah dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di sini. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.